Hari ini gue ada di sebuah klinik yang namanya Klinik Artemisia di Alam Sutera, Tangerang. Dan hari ini gue akan ketemu dengan salah satu dokter kenalan gue, yaitu Dokter Patricia. Dan gue akan coba diskusi seputar masalah gizi dan kesehatan dengan Dokter Patricia. Yuk, ikutin gue ya. Halo dok, Hai. apa kabar? Baik, apa kabar? Baik dok. Ya, jadi ini Dokter Patricia. Ya, kita berada di klinik sehari-hari di mana Dokter Patricia praktek ya. Di Klinik Artemisia di Alam Sutera, Tangerang. Jadi ya, kayaknya kita udah boleh kita ngobrol-ngobrol dok ya sekarang nih dok ya. Oke, yuk. Mungkin Dokter Patricia bisa memperkenalkan diri dulu dok ke hadapan penonton. Halo, nama saya Dr. Patricia Amanda, saya dokter spesialis gizi klinik. Saya bekerja sehari-hari, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja dan di Klinik Artemisia Alam Sutera, Tangerang. Nah, thank you banget nih atas waktunya Dokter Patricia udah nyempetin nih bagi saya untuk coba diskusi nih sama Dokter Patricia tentang masalah gizi, masalah kesehatan dok. Nah, yang mau saya tanyakan, berarti dokter ini spesialis di gizi dok ya, spesialis gizi ya? Iya. Nah, kurang lebih udah praktek berapa tahun nih Dokter Patricia nih? Saya kurang lebih sudah praktek sekitar 3 tahun. 3 tahun lebih ya, berarti ya selama 3 tahun ini pasti udah banyak pasien juga yang ditangani Dokter Patricia berhubungan dengan masalah gizi dok ya? Iya. Nah, saya masih awam nih dok, jadi pengen tahu dulu sebetulnya orang-orang yang datang ke dokter spesialis gizi itu mereka rata-rata mempunyai masalah kesehatan seperti apa sih dok gitu dok? Jadi untuk masalah kesehatannya sendiri itu beragam. Namun memang yang banyak datang ke saya itu adalah masalah seputar berat badan berlebih atau berat badan kegemukan atau yang sering kita sebut dengan obesitas. Oke. Berarti memang sebetulnya masalahnya beragam, cuma memang lebih banyak itu yang mempunyai masalah dengan berat badan berlebih atau obesitas dok ya? Betul. Nah, yang mengidap obesitas itu atau berat badan berlebih itu kira-kira profil orang seperti apa sih dok? Apakah itu pria atau itu wanita atau orang tua atau anak-anak atau gimana dok? Jadi sebenarnya untuk yang menyandang obesitas sendiri itu sebenarnya beragam. Ada yang pria, ada yang wanita, walaupun kebanyakan yang mengidap obesitas ini adalah wanita usia produktif. Nah, tapi sekarang ini anak-anak dan remaja pun sudah banyak yang mengalami obesitas. Nah, perlu Manggala tahu nih bahwa di Indonesia angka obesitas itu semakin hari semakin meningkat. Jadi ada suatu riset kesehatan di Indonesia, Riskesdas, melakukan pendataan tentang jumlah obesitas di Indonesia. Nah, ternyata angkanya itu sudah meningkat sebanyak 2 kali lipat. Pada tahun 2007 mereka melakukan penelitian dan mendapatkan angka 19,1% yang mengalami obesitas. Sementara pada tahun 2018, 10 tahun kemudian angkanya sudah menjadi 35,4%. Jadi meningkatnya hampir 2 kali lipat nih. Oh, berarti pengidap obesitas ini bisa dikatakan cukup banyak dok ya di Indonesia ini ya? Iya, sudah cukup banyak. Jadi bukan masalah, biasanya kan obesitas ini sering dikaitkan dengan penyakit di negara barat ya. Ternyata sekarang di Asia pun sudah banyak yang mengalami obesitas. Dan makin kesini kayaknya itu kayak yang mengidap obesitas itu bukan kayak cuma orang-orang tua aja gitu. Mungkin semakin kesini orang-orang yang kayak remaja, usia muda itu juga banyak yang mengidap obesitas juga dok ya? Iya, jadi pada tahun yang sama, tahun 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu mengatakan bahwa 1 di antara 3 orang dewasa mengalami obesitas. Untuk anak-anak sendiri usia 5-12 tahun, ada 1 di antara 5 orang yang mengalami obesitas. Jadi lumayan banyak ya angkanya, 20%. Iya, memprihatinkan juga dok. Berarti semakin muda itu jadi sekarang bisa terkena obesitas itu, waduh, semakin bahaya juga nih. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan lagi nih dok, selanjutnya dok. Sebetulnya yang dimaksud dengan obesitas itu sendiri apa sih? Lalu faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan orang itu bisa mengidap yang namanya obesitas dok? Nah, jadi kalau untuk obesitas sendiri itu diartikan sebagai penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh yang dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu biasanya disebabkan karena pola makan, pola hidup yang kurang sehat. Jadi contohnya gini, kebiasaan atau sering mengkonsumsi makanan cepat saji, kemudian makanan berlemak atau minuman yang mengandung gula tambahan dalam jangka waktu yang panjang, disertai dengan kurangnya asupan serat dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, lalu resiko-resiko kesehatan apa aja sih dok
yang bisa menyertai seorang penderita obesitas ini, Dok? Nah, jadi untuk orang-orang dengan penyandang obesitas ini memiliki resiko 2 kali lipat lebih besar mengalami masalah kesehatan seperti stroke, kencing manis, tensi darah yang tinggi, penyakit jantung koroner, dan juga batu empedu. Nah, selain resiko kesehatan yang barusan saya sebutkan, ada banyak nih resiko-resiko lain seperti gangguan persendian. Nah, sering kan dengar kalau misalkan orang yang bobotnya berlebih atau obesitas, Dengkulnya, Dok, ya? dengkulnya Ya, atau sering sakit betul, gitu. atau tidak kuat naik tangga Iya. gitu. Kemudian ada juga gangguan fertilitas baik pada wanita maupun pada pria. Kemudian gangguan hormonal pada wanita, kemudian biasanya orang-orang yang obesitas itu kurang aktif dan kurang produktif. Ya tadi bergerak aja berat, kemudian ada penurunan imun tubuh. Jadi otomatis produktivitas hari kerja juga pasti akan berkurang. Iya. Gitu. Patokan apa nih, Dok, yang bisa kita gunakan maksudnya kita bisa tahu bahwa satu orang itu mengidap obesitas, itu patokannya apa gitu, Dok? Oke, jadi salah satu patokan yang bisa kita gunakan untuk mengetahui status nutrisi seseorang itu adalah dengan menggunakan indeks massa tubuh atau yang sering kita sebut dengan IMT. Nah, IMT itu sebenarnya mudah untuk menghitungnya. Jadi IMT itu kita cukup mengetahui berat badan dan tinggi badan kita, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Nah, kemudian akan didapatkan nih suatu angka. Kemudian kita akan cari nih, kita masuk ke dalam status nutrisi apa. Untuk patokan orang Indonesia, indeks massa tubuh di atas sama dengan 23 kg per meter kuadrat itu dikatakan sebagai overweight atau berat badan berlebih. Sedangkan kalau indeks massa tubuhnya lebih besar sama dengan 25, itu sudah masuk ke dalam kategori kegemukan atau obesitas. Oke. Jadi ada patokan-patokannya berdasarkan indeks massa tubuh tadi, Dok, ya? Angka berapa masuk ke obesitas gitu ya. Nah, lalu, Dok, kira-kira untuk kita bisa mencegah, Dok, tadi kan kita udah bahas apa itu obesitas, lalu yang bisa menyebabkan obesitas itu apa aja. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencegah supaya kita nggak mengidap obesitas, Dok? Nah, sebenarnya untuk cara mencegahnya sendiri sebenarnya cukup mudah, yaitu tadi balik lagi dengan lifestyle, pola makan, dan juga aktivitas fisik yang cukup. Nah, untuk pola makan sendiri ini kita harus memperhatikan, yaitu pola makan yang baik adalah yang pertama jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan seseorang itu sebenarnya beragam. Jadi kebutuhan Manggala dengan saya pasti berbeda. Karena dilihat dari jenis kelamin, kemudian berat badan dan tinggi badan kita, aktivitas fisik, kemudian usia juga berpengaruh. Nah, jadi masing-masing orang kebutuhannya berbeda-beda. Nah, selain tepat jumlah, kita juga harus memperhatikan jenisnya nih. Jadi jenis yang kita makan itu mungkin seperti yang kita tahu, ada jenis karbohidrat, protein, lemak. Nah, untuk karbohidrat itu kita perlu menghindari makanan yang karbohidrat sederhana. Atau mungkin malah ya kita tidak makan jenis-jenis karbohidrat sederhana. Kemudian kita menjauhi makanan-makanan yang berlemak, dan juga yang penting adalah kita harus mencukupi kebutuhan serat kita, dan juga aktivitas fisik harus rutin untuk dilakukan. Oke. Nah, aku interest banget nih dengan yang barusan tadi dokter katakan bahwa sebetulnya cara kita mencegah obesitas itu cukup gampang ya, Dok ya. Jadi kita punya pola makan yang sehat dan juga pola aktivitas fisik, olahraga yang teratur gitu. Nah, tadi menyangkut pola makan nih, Dok. Saya sempat dengar tadi dokter menyebutkan tentang konsumsi serat gitu ya. Nah, sebetulnya memang konsumsi serat itu penting, Dok ya, untuk tubuh kita, Dok. Oh iya, jadi serat itu penting. Serat itu merupakan jenis dari karbohidrat. Tadi kan ada karbohidrat. Nah, karbohidrat, tapi bedanya dengan karbohidrat yang lain, serat ini tidak dicerna tubuh kita menjadi energi. Nah, serat ini memiliki tugas lain di dalam tubuh kita. Nah, dari golongannya sendiri, serat itu bisa dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu serat yang tidak larut dan serat yang larut. Nah, kalau dari namanya saja, serat tidak larut, jadi dia tidak larut dalam air. Ketika masuk ke dalam saluran pencernaan kita, dia akan mengikat air. Nah, jadi ketika dia mengikat air, dia akan membuat volume di usus kita. Jadi makanan yang kita makan akan menjadi volumenya lebih banyak. Kemudian dia akan melunakkan feses atau tinja kita, dan juga dia akan membantu pergerakan dari peristaltik usus kita.
Nah, jadi sehingga serat tidak larut ini sering dipakai untuk mengatasi konstipasi atau sembelit. Nah, untuk contoh-contoh serat dari serat tidak larut ini ada serat hemiselulosa, selulosa, lignin. Nah, biasanya itu didapatkan di bagian luar dari sel pangan. Misalkan kayak di kulit buah apel, misalkan seperti itu. Okay. Nah, lanjut ke serat larut air. Dari namanya saja serat larut dalam air. Jadi ketika masuk dia akan larut dalam air. Ketika larut dalam air dia akan membentuk seperti gel ya, gel-like structure. Okay. Nah, dia itu ketika masuk dia akan membantu menghambat penyerapan dari gula dan juga lemak. Oh, oke. Kemudian dia juga membuat feses kita menjadi lebih padat. Makanya kadang kalau misalkan pada orangnya diare, kita bisa nih memberikan serat-serat larut. Nah, serat larut itu terdapat pada pektin, gum, kemudian ada glukomanan, juga ada inulin. Kemudian biasanya itu dia didapatkan di dalam sel, bagian dalam sel pangan gitu. Okay. Dan juga kalau nggak salah saya sempat baca juga kalau serat larut itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai prebiotik juga, Dok ya? Ya, jadi beberapa jenis serat itu bisa bertugas sebagai prebiotik. Jadi prebiotik ini ketika masuk ke dalam saluran pencernaan kita, masuk ke dalam usus besar akan difermentasi oleh bakteri-bakteri baik, kemudian akan menghasilkan zat, banyak nih zatnya, salah satunya tuh ada short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek yang banyak gunanya nih untuk kesehatan kita, bukan cuma kesehatan saluran cerna tapi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Dia dapat menurunkan kadar kolesterol misalkan seperti itu. Oh, oke. Ya, saya juga sempat browsing tuh, jadi memang tentang kesehatan gut health gitu ya, gut health dan juga bakteri-bakteri baik itu. Jadi ternyata di usus kita itu banyak bakteri-bakteri baik ini, Dok ya? Iya, jadi bakteri-bakteri itu sebenarnya di dalam usus kita tuh ada bakteri baik, ada bakteri jahat, tapi memang kebanyakan adalah bakteri baik. Nah, bakteri baik ini, Manggala tahu nggak jenis dan jumlahnya triliunan? Banyak banget ya? Banyak banget. Nah, biasanya itu dia berasal dari genus Bifidobacterium atau Lactobacillus. Nah, jadi fungsinya dia itu adalah untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan kita dan juga kesehatan kita secara keseluruhan. Karena memang usus kita itu kan sebenarnya panjang dan besar ya. Yeah. Jadi dia memang merupakan pintu gerbang dari kesehatan kita juga. Oh, oke, I see. Jadi ya bisa dikatakan kalau kita menjaga kesehatan saluran pencernaan itu otomatis kita bisa punya kesehatan tubuh yang optimal juga, Dok ya? Betul. Jadi sepenting itu, Dok ya, menjaga kesehatan pencernaan kita itu supaya sehat dan bersih lah dalam tanda kutip. Betul. Nah, sebetulnya risiko apa sih, Dok, yang bisa kita dapatkan kalau misalkan usus kita itu bisa kita katakan kalau usus kita itu kotor lah gitu? Nah, karena tadi kan sebagai pintu gerbang kesehatan, kita bisa mulai nih kalau misalkan usus kita kotor, mulai dari atas, bisa mempengaruhi dari mulai atas kepala sampai ke ujung kaki. Jadi misalkan nih mulai dari kulit kita kusam, kemudian kita mengalami perubahan mood, percaya tidak percaya, karena itu ternyata berpengaruh. Yeah. Nah, kemudian juga bisa mengalami craving makanan manis. Kemudian ada masalah pencernaan ya, jadi pencernaan tidak lancar, apakah itu entah itu konstipasi atau kemudian disertai dengan buang air besar yang bentuknya kurang baik. Kemudian bisa terjadi peningkatan berat badan yang drastis karena tadi pencernaannya tidak baik. Gitu. Oh, okay. Ya, jadi itu tugas. Jadi nggak semua bakteri itu buruk, Dok ya. Jadi nggak semua bakteri itu buruk. Jadi sebetulnya di tubuh kita itu pun juga ada bakteri-bakteri gitu. Nah, ada juga bakteri-bakteri yang baik untuk kesehatan kita gitu. Nah, kalau hubungannya dengan penurunan berat badan nih, Dok, sebetulnya fungsi serat itu bagaimana sih, Dok, untuk penurunan berat badan, Dok? Oke, jadi pertama mungkin kalau untuk penurunan berat badan, selain tadi kita nanti akan membahas mengenai serat, jangan lupa bahwa penurunan berat badan itu juga harus disertai dengan pengaturan kalori yang kita asup. Iya. Ya kan, kalau misalkan emang lagi bertujuan untuk menurunkan berat badan harus defisit kalori. Betul. Nah, kemudian kalau perannya serat tuh apa sih dalam penurunan berat badan? Jadi yang pertama,
Serat itu kan tadi seperti seperti tugasnya nih untuk tubuh kita, dia itu membentuk volume. Jadi secara tidak langsung dia akan membantu mencegah kita makan secara berlebihan. Oh, oke. Ya kan, Ya. kalau misalkan kita udah volume, udah di lambung udah terisi gitu ya, kita pasti kan tadinya mau nambah jadi batal nambahnya. Jadi ngerasa kenyang gitu, Dok. Betul. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, nah tadi kan dia membentuk gel structure nih. Gel Iya. structure itu tadi kan menghambat nih sedikit dari gula dan lemak yang masuk melalui makanan kita. Jadi kan otomatis yang masuk ke dalam tubuh kita masuk ke dalam diserap lah gitu ya, menjadi berkurang. Kemudian tadi dengan gel tadi itu kan dia akan lambat, pengosongan lambung akan lambat. Nah ini dapat mengontrol rasa lapar kita. Jadi kalau misalkan nih, kalau kita makan serat yang kurang, mungkin dalam waktu 1-2 jam kita sudah merasa aduh lapar atau kayaknya kepingin ngemil. Sementara kalau kita makan serat yang cukup, rasa lapar itu akan bisa diprolong ya. Jadi bisa ditahan dulu mungkin sampai 3-4 jam. Iya, iya. Dan juga misalkan kalau kita konsumsi serat gitu, Dok ya, itu bisa pengaruh juga ke dalam ini, Dok ya. Maksudnya kadar gula darah kita ketika kita makan karbohidrat yang cukup banyak gitu kan. Itu kan nanti kadar gula darah kita kan naik tuh, Dok. Nah, apakah betul jika kita konsumsi serat itu akan bisa menjaga agar kadar gula darah kita itu nggak spike gitu, Dok? Ya, jadi kalau misalkan kita makan besar nih, makan banyak, ada karbohidratnya banyak, kemungkinan kan gula darah kita dalam 2 jam pertama langsung naik tinggi, kemudian nanti dipakai habis, atau sebagian akan disimpan dalam bentuk lemak, kemudian akan turun. Oke. Nah, ketika naik turun kurvanya itu spike down dan spiking dan crash down, dia nanti akan menyebabkan rasa lapar. Jadi itu secara tidak langsung akan membantu kita untuk mengontrol rasa lapar juga. Oh, oke. I see, Dok. Nah, lalu berapa banyak serat sih, Dok, yang sebaiknya kita konsumsi itu per hari, Dok? Jadi untuk kebutuhan serat sendiri perharinya itu sekitar rekomendasinya 25-30 gram per hari. Oke. Nah untuk pemenuhannya sendiri memang agak sulit karena mungkin jumlahnya dalam jumlah yang banyak. Analoginya itu kalau misalkan 25 gram serat per hari itu sebanyak ini 8-10 butir pisang, buah pisang. Kemudian kalau apel itu sekitar 6-7 buah. Oke. Ya, kalau wortel lebih ekstrim lagi. Kalau wortel itu bisa sekitar 10-12 per hari. Buah per hari. Berarti banyak juga, Dok, ya yang Cukup harus kita banyak. konsumsi untuk memenuhi 25-30 gram itu gitu. Cukup banyak. Nah, memang sudah ada penelitiannya oleh seorang profesor di Yale University School of Medicine. Memang rata-rata wanita itu kurang asupan seratnya. Dia hanya mampu memenuhi sekitar setengah kebutuhannya, jadi sekitar 15 gram per hari. Oh, oke. Nah, ya sih setuju banget sih. Jadi mungkin kadang-kadang kita sehari-hari itu agak susah, Dok ya, untuk memenuhi kebutuhan 25-30 gram serat itu dari makanan atau whole food gitu kan. Nah, that's why mungkin kita bisa memenuhi kekurangan serat itu dari functional food mungkin, Dok ya. Nah, itu juga yang mendasari saya nih, Dok, untuk create sebuah produk. Mungkin saya sudah pernah cerita ke dokter sebelumnya, jadi saya sedang create satu produk. Memang ini produk dikhususkan produk serat, Dok, fiber drink. Karena kenapa? Karena mungkin banyak orang yang masih mengesampingkan itu fungsi serat, Dok. Dan ternyata setelah tadi saya berbincang dengan dokter, ternyata fungsi serat itu juga penting gitu untuk kesehatan pencernaan dan kesehatan tubuh, Dok. Nah, jadi produk yang sedang saya create ini adalah ini, Dok, produk Dr. Hyun namanya, mereknya. Dan sekarang saya ingin discuss juga nih sama Dr. Patricia nih mengenai kandungan-kandungan atau ingredient yang saya buat di produk Dr. Hyun ini, Dok, gitu, Dok. Nah, dalam produk fiber Dr. Hyun ini saya membuat ingredient itu ada di dalamnya ada Psyllium husk, ada konjac powder, dan juga ada inulin, L-carnitin, serta Garcinia cambogia, Dok. Nah, menurut dokter, kira-kira pandangan dari dokter itu mengenai ingredient ini gimana, Dok? Oke, kita mulai nih, bahas satu persatu nih ya mengenai ingredients-nya tadi.
Xylem khas dan juga ada beberapa serat lain nih. Tadi saya dengar ada inulin. Yes, Dok. Kemudian ada konjac powder ya. Konjac powder. Nah, jadi itu golongan-golongan serat nih. Jadi untuk Xylem khas sendiri itu sebenarnya memiliki karakter yang cukup unik. Jadi dia memiliki karakter serat larut dan serat tidak larut. Jadi dia bisa membantu membuat volume dalam lambung kita. Jadi mencegah kita untuk makan lebih banyak. Yeah. Kemudian dia juga dapat membantu meningkatkan peristaltik usus kita. Jadi pasase usus kita akan lebih lancar. Nah, kemudian tadi bersama dengan inulin, juga dengan konjac powder ya. Dalam konjac powder itu kan ada serat glukomanan. Iya, serat larut air. Nah, dia tuh akan membentuk gel-like structure yang bantu menghambat penyerapan dari gula dan lemak yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Gitu. Jadi ketiga-tiganya ini bekerja secara berkesinambungan nih. Tadi bertujuan untuk mengurangi kita makan berlebihan, mencegah kita makan berlebihan, tadi volumenya meningkat. Kemudian tadi mengatur rasa lapar kita. Kemudian tadi ada gel-like structure yang bisa membantu kita untuk menghambat lemak dan gula yang masuk. Nah, kemudian bersama dengan inulin kan bekerja sebagai prebiotik. Nah, kemudian dia akan menjadi makanan yang baik untuk bakteri-bakteri baik. Nah, nanti akan menghasilkan zat-zat yang dapat menurunkan kadar kolesterol, kemudian kesehatan saluran pencernaan kita dan dan kesehatan kita secara keseluruhan. Kemudian tadi berikutnya ada apa? Ada L-carnitin dan Garcinia cambogia, Dok. L-carnitin itu sebetulnya adalah sebuah asam amino yang secara alamiah terdapat di dalam tubuh kita. Nah, tugasnya L-carnitin itu sebenarnya membantu pembakaran lemak dalam tubuh kita. Jadi lemak itu tuh dibakar di dalam sel mitokondria. Nah, mitokondria itu adanya di dalam sel, di tengah-tengah sel kita. Jadi supaya si lemak itu bisa masuk, makanya dibawa sama L-carnitin sama carnitin. Nah, jadi kalau misalkan carnitinnya jumlahnya lebih banyak, seharusnya pembakaran lemak akan lebih optimal. Jadi sel-sel lemaknya yang dibawa itu lebih banyak ya ke mitokondria itu, Dok, untuk dibakar dan dijadikan energi. Makanya bisa membuat seseorang terasa lebih berenergi. Kemudian juga ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa kalau kita minum L-carnitin dengan jumlah yang tepat dalam rutin ya, dia akan bisa membantu performa latihan kita. Gitu. Kemudian tadi yang terakhir ada Garcinia cambogia ya. Nah, itu sebenarnya sebuah tanaman ya, ekstrak tanaman yang di dalamnya terkandung hidroksi citric acid atau HCA. Nah, HCA ini dari sebuah penelitian di laboratorium menyatakan bahwa ekstrak HCA ini bisa membantu membakar lemak, kemudian juga menekan selera makan, yang kemudian nanti akan menghambat pembentukan sel lemak dalam tubuh kita. Iya sih, Dok, jadi memang salah satu kelebihan produk Dr. Hyun ini, jadi selain kita fokus di kandungan fiber drinknya, jadi yang bisa ngebantu mengikat lemak, minyak, dan gula dari makanan yang kita konsumsi, juga kita menambahkan ingredient lain seperti L-carnitin tadi dan Garcinia cambogia yang bisa membantu untuk metabolisme pembakaran lemak ya, Dok ya. Nah, lalu untuk konsumsi produk fiber drink ini, Dok, seperti produk Dr. Hyun ini, kira-kira waktu yang tepat untuk konsumsinya itu kapan sih, Dok? Nah, untuk konsumsi yang tepat itu sebaiknya diminum sebelum makan. Kira-kira 20-30 menit sebelum makan siang atau makan malam, atau mungkin boleh keduanya. Biasanya kan kita makan banyak itu di makan siang dan makan malam. Jadi 20-30 menit sebelum makan bisa diminum, kemudian baru makan. I see. Nah, lalu juga saya juga banyak dapat pertanyaan nih, Dok, dari teman-teman saya, Dok. Nah, lalu bedanya antara produk fiber drink ini dengan produk medis kayak pencahar gitu, apa sih, Dok, bedanya, Dok? Wah, itu jelas, Mbak. Bedanya besar. Nah, ini yang mesti kita luruskan nih. Jadi kita berangkat dari tujuannya. Tujuan dari fiber drink ini adalah untuk mencapai kesehatan kita, kesehatan saluran pencernaan yang lebih baik.
Nah, sementara kalau pencahar sendiri itu bertujuan untuk mengatasi sembelit atau konstipasi. Iya. Nah, berarti dari tujuannya sendiri udah berbeda. Dan kemudian untuk memang hal ini sering terjadi kesalahpahaman karena jenis pencahar tadi itu memang ada yang jenisnya serat. Oh, oke. Nah, tapi dosis yang digunakan, serat yang digunakan untuk tujuan pencahar, dosisnya jauh lebih besar. Kemudian ya tapi wajar saja sih kalau misalkan ketika kita konsumsi serat dalam jumlah yang cukup, kita akan buang air besar lebih lancar. Ya karena tadi kan pas fase usus lebih lancar. Iya, betul Gitu. Dok. Nah, lalu untuk sebagai penutup nih Dok, kira-kira ada nasihat apa nih yang Dokter Patricia bisa berikan kepada nanti orang-orang yang menonton video ini mungkin Dok? Oke, jadi yang pertama untuk kita penting banget untuk mencegah terjadinya obesitas. Dan bila sudah terjadi obesitas atau berat badan berlebih, sebaiknya kita melakukan usaha untuk menurunkan berat badan kita menuju berat badan ideal, yaitu dengan cara menjaga pola makan yang baik. Tadi mengurangi makanan yang berlemak, kemudian juga mengurangi makanan yang mengandung kandungan karbohidrat sederhana. Iya. Jangan lupa mencukupi kebutuhan serat. Kemudian istirahat yang cukup, lakukan aktivitas fisik, olahraga yang rutin dan tepat. Nah, kemudian jangan lupa untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan kita, karena saluran pencernaan kita itu merupakan gerbang dari kesehatan kita secara keseluruhan. Oke, nah ingat tuh, jadi penting banget kita menjaga kesehatan saluran pencernaan kita, karena mungkin saluran pencernaan kita bisa berhubungan dengan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan Dok ya. Betul. Oke, nah thank you banget nih atas waktunya Dokter Patricia, sehingga saya bisa berkunjung bertemu Dokter Patricia dan saya bisa dapat knowledge tentang kesehatan yang lebih mendalam lagi dari diskusi ini dengan Dokter Patricia. Oke, thank you banget Dok atas waktunya Dok. Baik, And sama-sama, see sampai you jumpa next ya. time. Ya.